Ada Iya. nggak peraturan? Jadi kalau di dalam konteks agama nggak ada istilah persentase. Jadi begitu ada penambahan kelipatan saja itu sudah termasuk. Sudah. Iya, masuk. Walaupun persenannya kecil. Iya gitu. betul. Lah kalau dalam konteks agama itu pada akad yang pertama. Jadi misalkan begini, kalau kita misalkan saya tidak mau masuk ke dalam dunia perbankan karena bukan wilayah dalam konteks ini. Tapi yang terjadi kalau misalkan kok aspek yang lain itu aspek riba itu artinya apa? Ada pelipat gandaan daripada bunga dan bunga itu kemudian akhirnya nanti masuk ke dalam menjadi modal dasar tadi. Jadi misalkan orang dipinjami 10 juta, kemudian mengembalikan 12 juta. Kemudian nanti kalau telat misalkan bulan maka akan dikenai denda. Denda kelipatan denda ini akhirnya menggunung kemudian menjadi menumpul dalam modal tadi itu. Lah kalau dalam hutang iya, terus. masuk dalam akhirnya menumpul lah menjadi tidak 12 juta tapi bisa 14 juta 1 tahun, bisa sampai 20 juta kalau misalkan 3 tahun nggak dikembalikan. Lah, kalau yang berakad itu artinya adalah berakad itu begini. Jadi masing-masing ini Anda melakukan peminjaman karena ini adalah perputaran modal, maka nanti kalau Anda untuk usaha, nanti kalau Anda mendapatkan usaha, Anda mendapatkan keuntungan, maka nanti bagi hasil. Anda misalkan 60%, penyerta modal 40%. Begitu juga kalau Anda rugi, maka ini juga gitu lah. Jadi ikut. Ya, jadi masing-masing. Jadi kan yang ini itu kan jangan sampai untungnya mau, ruginya tidak mau. Jadi inilah yang kemudian kalau dalam konteks perekonomian dalam konteks Islam itu adalah sama-sama menanggung antara orang yang pemberi dan orang yang menerima sama-sama menanggung dalam konteks ini. Tidak menjolimi. Betul. Nah, Mbak Sari, setelah dikirimin aplikasi tadi ya, maksudnya diberitahukan kepada teman-temannya di semua kontaknya Mbak Sari, dampak apa nih yang Mbak Sari dirugikan gitu? Iya, saya juga merasa malu ya Mbak ya. Ya malu karena teman-teman saya juga menegur saya gitu untuk membayar aplikasi itu dan jangan sampai mereka dapat SMS broadcast itu lagi gitu atau ditelepon-telepon lagi. Sari, mulai ngobrol sebentar gak? Iya, kenapa ya? Ini pinjaman online ya? Iya, kenapa ya? Iya, gue dapet SMS soalnya dari pinjaman online. Dia juga. Sama Sar, gue juga. Kemudian lu bayar utang lu, Sar. Daripada ntar lu malu sama temen-temen lu, Sar. Iya, pasti saya bayar kok semuanya. Jadi kalau gitu gue cabut dulu ya, Sar. Bayar ya utangnya. Iya. Bisa cabut dulu, Sar. Iya. Oke, Sari. Nah, Sari. Sari! Bayar dong utang lu! Gue banyak SMS masuk nih dari pinjaman online. Cuma ngasih tahu kalau lu belum bayar utang. Iya Mbak, maaf Mbak ya. Makanya jangan sosokan minjem uang deh. Sosokan aja, biar kagak lu. Iya, pasti saya bayar kok Mbak kalau udah punya duit ya. Tahan bayarnya. Ribet orang aja. Yuk. Jadi cara salah satunya mereka untuk mempermudah Mbak Sari supaya Mbak Sari akhirnya cepat-cepat ingin membayar kembali gitu ya gitu. Terus ada solusi yang lain nggak selain dibicarakan baik-baik gitu? Ada solusi gimana? Iya, seminggu kemudian mereka menelpon lagi, pihak aplikasi menelpon saya lagi dan mereka membilang kepada saya tuh agar membayar tapi dengan meringankan bunganya gitu. Tapi harus bayar hari itu juga gitu. Minta hari itu juga, Iya, hari itu juga, tapi bayaran iya. dia akan meringankan. Lalu solusi apa yang dilakukan oleh Mbak Sari? Iya, akhirnya mau nggak mau saya buka aplikasi lain lagi gitu. Ini Mbak Sari membuka hutang baru sebenarnya. Mbak Sari paham nggak itu sebenarnya? Paham. Iya, mau gimana lagi Mbak? Jadi udah sampai 5 aplikasi nih, udah sampai 5 aplikasi dengan pinjaman yang berbeda-beda. Dan akhirnya saya membuka kartu kredit untuk melunasi semuanya. Melunasi semuanya. Aplikasi. Mbak Sari tahu kartu kredit juga akan dikenakan seperti itu juga. Tapi sebenarnya ini nggak beda jauh gitu ya. Nah, Pak Ustadz ini sebenarnya menarik juga nih ceritanya dari aplikasi ke kartu kredit. Kalau yang paham ini sebenarnya juga sama juga gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Jadi para pemirsa, tadi kasus Mbak Sari ini kan mengingatkan salah seorang pelaku yang religius sekali, yang gali lubang tutup lubang, hidup menjadi sengsara. Gali lubang tutup lubang, maka hindari hutang. Karena apa? Dengan berhutang maka hati tidak menjadi tenang, tidur nggak menjadi nyenyak.
pada zaman Nabi SAW juga terjadi praktek para sahabat, ada orang yang jadi hutang si A, kemudian besok hutang, sampai kemudian orang ini di masjid saja, dan Nabi menyaksikan orang ini nggak pulang-pulang dari masjid. Kemudian Nabi bertanya, wahai sahabat, apa yang terjadi denganmu? Ku amati kau ini di masjid saja nggak pulang-pulang. Ya Rasulullah, aku sedang memiliki hutang, dililit hutang ya Rasulullah. Aku kenapa nggak pulang? Saya takut kalau lewat jalan ini, takut orang itu ada di sana. Saya mau lewat sini, takut nanti ada orang di sana. Mau lewat sini, jadi pendek kata bayangan saya semua jalan itu ada dia gitu lah. Lah kalau konteks Mbak Sari tadi itu kan, mau pakai nomor ini nanti dihubungi dengan sana. Nah mau ke sana temannya dihubungi. Itu kan sama tadi itu. Iya betul. Maka kemudian Nabi mengajarkan doa, dan ini doa ini bisa kita baca. Yang pertama apa? Orang yang dililit hutang itu akan menimbulkan duka. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Ya Allah, aku jauhkanlah dari orang yang lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wa ghulubuli, dan jauhkan aku dari segala ketakutan dan kemudian bahaya. Dan pada yang ketiga ini, minal khazin, minta dari kesedihan. Pada yang keempat, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu ya Allah dari lilitan himpitan hutang, dan dari apa namanya istilahnya itu debt collector kalau bahasa kita itu. Qahrir rijal itu kan orang laki-laki yang mempressure, kamu punya utang harus bayar, kalau nggak bisa besok. Nah, itu namanya kan debt collector itu kalau dalam bahasa modern. Lah inilah yang menjerat. Jadi tidak hanya sekarang pada zaman Nabi. Karena itulah Nabi memberikan pada kita jangan mudah berhutang. Sebab kalau Anda berhutang, al-wa'du kalau hutang harus dibayar. Bahkan hadis Nabi mencela ketika orang punya hutang dan ada kesempatan untuk membayar tapi yang menunda. Harusnya hari ini bisa membayar, wah nggak usah lah, besok saja lah. Ini kan kredit, besok aja, seterusnya. Maka Nabi mengatakan ini termasuk orang yang zalim. Jadi di antara orang yang zalim itu adalah orang yang menunda-nunda membayar hutang. Lah kalau Mbak Sari tadi bukan menunda tapi karena nggak ada. Makanya inilah yang menjadi pelajaran penting. Ada kaitannya dengan dunia zakat dan wakaf dan infak. Apa salah satu dari fungsi zakat? Salah satunya adalah memberikan kepada mustahik yang namanya ghorimin, orang yang dililit hutang. Jadi orang yang dililit hutang itu salah satunya apa? Dia termasuk di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi kalau konteks apa itu Mbak Sari tadi ini sudah ghorimin ini, dililit hutang, maka ketika datang ke lembaga ambil zakat, wahai Pak Muzaki, saya ini punya berhak. Itu orang yang mengeluarkan zakat itu harus punya kewajiban untuk memberikan ini di antara porsi. Begitulah perhatian. Apa maknanya pelajaran dari sini? Hikmahnya adalah bahwa kita harus banyak menolong orang lain. Banyak di luar kita yang kita pandang mungkin nggak memerlukan pertolongan, tapi sebenarnya dia sedang terhimpit. Dan kadang-kadang orang ini malu menyampaikan. Makanya di dalam Al-Quran jelaskan surat Al-Ma'arij apa itu ada wafi amwalim hakum maklum, dan di dalam harta bendamu itu ada ketentuan yang harus kau keluarkan zakatnya. Kepada siapa? Kepada lisailul mahrum, kepada orang yang meminta-minta. Ada orang yang tidak sanggup menjaga kehormatannya, meminta dia di pinggir jalan di mana. Tapi wal mahrum, ada orang miskin, memerlukan sekali, tapi dia menjaga kehormatannya, malu di hadapan Allah, maka ia tidak meminta. Yang semacam ini, seorang yang diberikan harta oleh Allah, maka kewajiban untuk mendatangi rumahnya untuk mengulurkan. Disinilah malaikat mendoakan pada orang yang memberikan. Nah ini Mbak Sari kan tadi bilang sama kita kalau meminjam uang untuk membantu pengobatan orang tua dan pengobatan Mbak Sari sendiri. Apakah orang tua di rumah tahu kalau Mbak Sari itu meminjam uang atau ada bermasalah dengan peminjaman uang ini? Awalnya sih belum tahu, tapi karena orang tua saya juga mendapatkan SMS dari aplikasi tersebut, jadi orang tua saya tahu. Oh sampai juga ke orang tua ya. Jadi orang tua tahu tuh dari aplikasi itu yang memberitahu, disebarkan gitu. Lalu reaksi orang tua bagaimana? Iya, orang tua saya jatuh sakit. Jatuh sakit. Tadinya sakit malah tambah sakit lagi. Iya, dia tambah sakit lagi. Karena kan mereka taunya saya di sini hidup senang gitu kan. Mereka tuh nggak tahu kalau saya ternyata di pantauan itu susah gitu. Tapi orang tua tahu nggak kalau Mbak Sari ini meminjam uang untuk membantu orang tua gitu? Iya, orang tahu. Mbak Sari nggak berusaha kasih tahu orang tuanya? Saya takut malah orang tua saya tambah sakit.